Perangai Jan Hwadiana dikuliti, 3 hari diduga sekap pegawai pabrik untuk lembur, cak jikaget. Perangai Jan Hwadiana, pemilik usaha UD Sentosa Saal Surabaya, kini dikuliti para mantan pegawainya. Para mantan pegawai Jan Hwadiana mengaku pernah disekap di dalam pabrik saat diminta untuk lembur di akhir pekan. Para pegawai pabrik dikunci dari luar pabrik selama 3 hari yakni Sabtu, Minggu, dan Senin dengan alasan agar tidak membawa kabur barang di dalam pabrik. Bahkan Jan Hwadiana juga disebut ogah memberikan kunci pabrik saat diminta oleh pegawainya dengan alasan ingin mencari makan. Alhasil apabila lembur di malam hari, para pegawai terkurung dari dalam pabrik. Mendengar hal tersebut membuat Armuji kaget bukan main saat mendengarnya. "Hah, nginap lolo sampai segitu ya?" ujar Armuji saat mendengarkan. Sementara itu, mantan karyawan lainnya bernama Peter Avril Sitorus mengungkapkan bahwa beberapa rekan muslimnya mengalami pemotongan gaji sebesar Rp10.000 setiap kali mereka melaksanakan salat Jumat. "Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya. Tapi saya tahu ada pemotongan Rp10.000 per Jumat kalau mereka salat Jumat," ujar Peter di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Peter juga menambahkan bahwa dirinya hanya menerima gaji harian sebesar Rp80.000 yang menurutnya tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan. Pengakuan senada datang dari mantan karyawan lain yang kesaksiannya diunggah melalui akun Instagram resmi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Ia menyatakan pemotongan dilakukan apabila waktu salat Jumat melebihi batas waktu istirahat yang ditetapkan perusahaan. "Kalau kita Jumatan kan lebih dari itu, Pak, dalam kurung waktunya. Nah, uang Rp10.000 itu dianggap untuk mengganti waktu yang lebih," ujarnya. Dugaan kesewenangan lain tak hanya terkait ibadah, Jan Hwadiana juga dituding melakukan sejumlah tindakan merugikan lain terhadap para pekerja. Avril Sitorus menyebut perusahaan menerapkan denda besar apabila karyawan tidak hadir bekerja. Peter juga menyoroti ketimpangan antara gaji dan jam kerja serta tidak adanya kompensasi atas lembur. Gajinya di bawah UMK, jam kerjanya tidak sesuai. Dari pukul 09.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, kalau lembur enggak dihitung lembur lanjutnya. Mantan karyawan lainnya, Ananda Sasmita Putri Ageng, menambahkan bahwa lebih dari 50 karyawan mengalami penahanan ijazah oleh perusahaan. Menurutnya sejak awal masuk kerja, karyawan diwajibkan menitipkan ijazah dengan dalih aturan internal. Sejak dia baru pertama masuk ke interview, terus setelah itu hari kedua dia wajib menitipkan ijazah. "Keseluruhan pegawai mungkin, ini kan baru beberapa," ujar Ananda. Jika menolak menitipkan ijazah, lanjutnya karyawan diwajibkan memberikan uang jaminan sebesar Rp2 juta. Ananda kini hanya berharap ijazahnya dikembalikan. Tanpa ijazah asli, ia mengaku kesulitan melamar pekerjaan di tempat lain. Peter menyatakan bahwa ia bahkan sengaja bersikap buruk agar dipecat dan ijazahnya dikembalikan tanpa harus membayar denda. Namun upayanya gagal. "Saya sengaja memang untuk dikeluarkan. Saya kira kalau dikeluarkan itu ijazah saya dikembalikan, ternyata tidak, tetap ditahan dan diminta uang Rp2 juta," katanya. Kuasa hukum para mantan karyawan Edi Kuncoro Prayitno mengatakan bahwa selain menahan ijazah, pihak perusahaan juga belum melunasi gaji beberapa mantan karyawan yang sudah mengundurkan diri.